Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Epilepsi Farmasi 22A akan mempresentasikan tentang materi epilepsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan eh, rekan-rekan teman saya yang ada di sini. Yang pertama dari Ridwan Hidayat, Abdillah, dan Hoirul Fazri Muhammad. Materi selanjutnya, skip. Oke, definisi epilepsi akan dibacakan oleh Ridwan Hidayat. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi epilepsi. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neutron otak secara berlebihan dan paroksismal. Next. Patofisiologi epilepsi umum. Semua sel saraf mengandung 3 komponen penting. Komponen pertama adalah soma yang mengandung nukleus untuk mengatur metabolisme sel. Komponen kedua adalah akson yang bercabang-cabang, di mana ujung-ujung akson akan membentuk komponen ketiga, yaitu terminal sinaptik. Terminal sinaptik ini akan mengeluarkan neurotransmitter ke dalam sel celah sinaptik. Di seberang celah sinaptik terdapat membran postsinaptik yang mengandung reaktor pengikat neutron transmitter. Jika neurotransmitter yang dilepaskan berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi perubahan lokal pada sistem elektrik. Neutron perubahan tersebut dapat berupa eksitasi maupun inhibisi pada impuls saraf, sehingga terjadi aksi potensial yang dapat menimbulkan serangan epilepsi. Next. Silahkan lanjutkan saya kembalikan pada Khairul. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dan gejala epilepsi yang akan dibacakan oleh saudara kita dari FM22A yaitu Abdillah. Baik, klasifikasi dan gejala epilepsi. Klasifikasi epilepsi menurut ILAE berdasarkan tipe bangkitan dibagi menjadi 3, yaitu kejang umum, kejang parsial, dan kejang yang belum bisa diklasifikasikan. Yang pertama itu kejang umum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tonic clonic convulsion atau grand mal, dan yang kedua ada absence attack, petit mal, dan yang ketiga ada myoclonic seizure, dan yang terakhir ada atonic seizure. Dan selanjutnya ada kejang parsial dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu simple partial seizure, dan yang kedua kompleks partial seizure. Dan yang terakhir itu ada gejala dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kejang, dan kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga sensasi dan perubahan persepsi, dan yang keempat hilang ingatan, yang kelima ketegangan atau sensasi aneh, dan yang terakhir gangguan pencernaan. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang pasien epilepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada EEG atau elektroencephalografi. EEG sangat berperan dalam menegakkan diagnosis epilepsi dan memberikan informasi berkaitan dengan sindrom epilepsi, serta dalam menentukan lokasi atau fokus kejang khususnya pada kasus-kasus kejang vokal. Dan yang kedua ada MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI merupakan pemeriksaan pencitraan yang sangat penting pada kasus-kasus epilepsi karena MRI dapat memperlihatkan struktur otak dan sensitivitas yang tinggi.
Gambaran yang dihasilkan oleh MRI dapat digunakan untuk membedakan kelainan pada otak. Dan yang terakhir ada CT scan. CT scan sering memberikan hasil yang normal pada kebanyakan kasus epilepsi. CT scan merupakan pemeriksaan penunjang yang cukup penting karena dapat menunjukkan kelainan pada otak seperti atrofi jaringan otak, jaringan parut, tumor, dan kelainan pada pembuluh darah otak. Next. Selanjutnya ada penyebab epilepsi. Yang pertama itu faktor genetik. Epilepsi yang disebabkan karena kelainan genetik atau tanpa adanya kelainan pada struktur otak metabolik, infeksi serta imunitas yang merupakan 50% dari keseluruhan kasus epilepsi di dunia. Adanya riwayat keluarga yang jelas menunjukkan adanya kerentanan genetik khususnya pada kejang petit mal. Dan yang kedua ada epilepsi sekunder. Epilepsi yang disebabkan proses kronis akibat adanya proses penyakit yang lain seperti stroke, kelainan neurodegeneratif, penyakit infeksi dan inflamatorik, tumor otak, traumatic brain injuries, dan anomali kongenital. Dan yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Apabila obat yang dikonsumsi sesuai dengan aturan bisa menjadi obat, apabila tidak sesuai dengan aturan dan berlebihan akan mengakibatkan overdosis dan bisa menjadi racun dalam tubuh. Obat-obatan keracunan dan overdosis bisa juga menyebabkan muntah, jatuh sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada otak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairul Fazri Muhammad. Maaf, jadi ya Bapak Ridwan Hidayat, silakan baca materinya yang selanjutnya. Baik, di sini akan epilepsi. Yang pertama ada parental, kedua natal, yang ketiga postnatal. Yang sebut parental yaitu umur ibu hamil saat hamil terlalu muda, kurang lebih 20 tahun atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Kehamilan dengan eklamsi dan hipertensi. Kehamilan primpara atau multipara. Terus D-nya pemakaian bahan toksik. Yang kedua natal. Natal ada asfiksi, bayi dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram, kelahiran prematur dan postmatur. Terus ada partus sama persalinan dengan alat. Yang ketiga ada postnatal, yaitu kejang demam, trauma kepala, infeksi SSP, dan gangguan metabolik. Lanjut, next. Lalu ada farmakoterapi epilepsi, yaitu tata letak epilepsi dapat berupa terapi farmakologi dan non-farmakologi. Tujuan utama terapi epilepsi adalah mengupayakan pasien dapat hidup normal dan tercapainya kualitas hidup optimal sesuai dengan perjalanan penyakit dan disabilitas fisik maupun mental yang dimiliki. Terima kasih, saya kembalikan kepada Hoerul. Oke, selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini ada 9. Yang pertama ada diet ketogenik, yaitu diet yang karakteristik tinggi lemak, protein dalam jumlah sedang dan sangat rendah karbohidrat. Asupan kalori dari makronutrien terdiri dari 55% sampai 60% lemak, 30% sampai 35% protein, dan 5% sampai 10% karbohidrat. Yang kedua ada olahraga, lalu ada dukungan keluarga, memberikan informasi dan melakukan konseling terkait epilepsi, dan juga makan dengan menu gizi seimbang, menjaga pola hidup, menghindari stres, pembedahan, dan yang terakhir adalah stimulasi saraf vagal. Pada terapi farmakologi dapat diberikan obat antipilepsi atau OAE. Mekanisme kerja OAE dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu efek langsung pada membran yang
excitable, dan efek melalui perubahan neurotransmitter. Obat anti-epilepsi menurut Sari 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efek langsung pada membran yang fleksibel, yaitu ada phenytoin, asam valproat, carbamazepin, dan ethosuximid. Dan yang kedua adalah efek melalui perubahan neurotransmitter. Ada felbamate, topiramat, dan juga fenobarbital. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu pasien laki-laki Tuan DR dokter berusia 22 tahun datang ke Polisaraf RSUD Abdul Muluk dengan keluhan kejang sebanyak 6 kali dalam 12 jam terakhir, SMRS. Kejang dirasakan pada seluruh tubuh dengan ekstremitas kaku, lalu menyentak disertai kepala dan mata ke arah atas yang berlangsung selama kurang lebih 1 menit. Kejang disertai penurunan kesadaran selama kejang. Setelah kejang, pasien merasa lemas. Pasien dan keluarga juga menyangkal keluhan lain seperti demam, nyeri kepala, mual muntah, dan kelemahan anggota gerak. Pasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya sejak 10 tahun yang lalu dan minum obat rutin berupa phenytoin dan asam folat 3 kali sehari dan tidak pernah putus obat. Namun, pasien mengaku akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulan dengan penyebab yang pasien tidak ketahui. Riwayat keluarga tidak diketahui ada yang terjangkit kejang. Pasien tidak merokok, minum minuman beralkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan fisik umum GCS E4 V5M6 15, vital sign tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, gizi kesan cukup. Dari pemeriksaan neurologis tidak ditemukan adanya kelainan pada nervus inervus 7. Pemeriksaan darah lengkap HB16 per G per DI, GDS 104 mg per DI, NA 137 mmol per L, leukosit 11.360 per ul, K plus 3,7 mmol per L, trombosit 239.000 per ul. Penata laksanaan pada pasien meliputi tata laksana secara umum, yaitu tirah baring, diotetik, peroral, makanan padat biasa, tinggi kalori, tinggi protein, terapi medikamentesa, infus RL-GTT-XX, antikonvulsi dengan pilihan penobarbital 30 mg tablet 2 kali 1, phenytoin 150 mg 2 kali, neuroprotektor B1 B6 tablet 2 kali 1, asam folat tablet 0,5 mg 1 kali 1, dan ceftriaxone 1 gram 1 kali 1. Analisis umum. Yang pertama ada subjektif. Kasus yang dibahas dalam laporan kasus ini adalah epilepsi umum tipe tonik. Keluhan yang dialami pasien adalah kejang sebanyak 6 kali dalam 12 jam terakhir, SMRS, pada seluruh tubuh dengan ekstremitas kaku, lalu menyentak disertai kepala dan mata ke arah atas yang berlangsung selama kurang lebih 1 menit. Disertai penurunan kesadaran selama kejang. Setelah kejang, pasien merasa lemas, tidak ada keluhan lain, demam, nyeri kepala, dan mual muntah. Kelemahan anggota gerak pasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya sejak 10 tahun yang lalu. Pasien mengaku akhir-akhir ini kejang berlangsung kurang lebih 1 kali setiap bulan dengan penyebab yang pasien tidak ketahui. Riwayat keluarga tidak diketahui ada yang terjangkit kejang, dan faktor risiko dihindari karena pasien tidak merokok, minum beralkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kedua ada objektif. Pemeriksaan fisik didapatkan. Yang pertama adalah GCS E4 V5MG sama dengan 15. Vital sign tekanan darah 120/8 mmHg, nadi 88 kali per menit,
RR 28 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan gizi kesan cukup. Tidak ditemukan adanya kelainan pada nervus inervus 7, pemeriksaan darah lengkap HB 16,0 G per DL, GDS 104 mg per DL, NA 137 mmol per L, Iekosit 1360 per UL, K plus 3,7 mmol per L, dan trombosit 239.000 per UL. Pemilihan obat. Yang pertama, ada asam valproat dan lamotrigin. Saat ini dianggap sebagai pilihan awal terbaik untuk pengobatan kejang umum primer. Tonik klonik topiramate zonisamid phenytoin dan carbamazepin cocok sebagai alternatif. Yang kedua ada phenytoin adalah obat antikonvulsan yang digunakan dalam dalian berbagai jenis kejang epilepsi. Phenytoin merupakan turunan hidantoin meskipun indeks terapeutiknya sempit. Phenytoin adalah salah satu antikonvulsan yang paling umum digunakan. Yang ketiga ada asam folat. Asam folat adalah pembawa gugus hidroksimetil dan formil dan terlibat dalam sintesis basa nukleat untuk struktur genetik dan donor metil pada sintesis metionin dari homocysteine. Penggunaan OAE beresiko mengalami rendahnya kadar asam folat dan vitamin B12 dalam plasma. Dan yang terakhir adalah penggunaan kombinasi OAE direkomendasikan untuk meningkatkan efikasi pengobatan pada pasien yang mengalami kekambuhan. Terapi OAE memerlukan durasi pengobatan yang panjang dan tergantung jumlah terapi yang didapatkan. Oke, kesimpulannya adalah epilepsi adalah satu kelainan neurologi kronik yang banyak terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Epilepsi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kejang umum, kejang parsial, dan kejang yang belum bisa diklasifikasikan. Penyebabnya dari faktor genetik dan sekunder. Epilepsi dapat diperiksa dengan EEG, MRT, atau CT scan. Terapi non-farmakologi yang olahraga, menjaga pola hidup sehat, dan pembedahan. Sedangkan terapi farmakologi melalui obat-obatan seperti phenytoin, asam valproat, carbamazepin, etusoximid, felbamat, topiramat, dan yang terakhir adalah fenobarbital. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.